Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat nikmat yang agung, nikmat yang paling mahal harganya, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling patut, paling layak untuk kita jaga, untuk kita pertahankan. Bahkan sekalipun harta dan nyawa hilang, jangan sampai iman melayang. Bahkan seandainya nafas pun lepas, jangan sampai yang lepas adalah Islam kita. Sebab dengan iman dan Islam ini kita akan kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai, dalam keadaan bahagia, berhak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sekalipun dia di dunia ini berbuat kebaikan dengan 1000 kebaikan, segunung kebaikan, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya itu, amal-amalnya itu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Sebab apa? Sebab tidak ada landasan keimanan. Oleh karenanya siapa yang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat iman dan Islam, syukuri dengan syukur yang sungguh-sungguh, syukur yang sebenar-benarnya syukur, bukan semata diucap dalam lisan, tetapi syukur dalam bentuk upaya untuk senantiasa menjaga iman itu, syukur dalam bentuk upaya meningkatkan keimanan itu, memupuk agar iman itu terus senantiasa tumbuh di dalam hati kita, terjaga istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita. Dengan iman ini kita menjalani kehidupan, dengan Islam ini kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan, akan merasakan kenikmatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bukan berarti orang iman, orang Islam tidak akan berjumpa, akan bertemu dengan masalah, dengan persoalan hidup. Tapi kalau orang punya iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi berbagai persoalan dengan landasan iman dan Islam, dengan cara yang dituntunkan oleh Islam, maka dia akan menjadi orang yang lebih optimis di dalam menjalani kehidupannya, dalam menghadapi semua persoalannya. Karena dia yakin segala persoalan itu, segala masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kemana dia harus kembali, dia tahu kemana dia harus minta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak selesai kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita menjalani hidup ini dengan nilai-nilai, dengan aturan-aturan Islam, maka bukan hanya kita yang bahagia, orang lain yang bergaul dengan kita pun akan bahagia. Kalau satu keluarga menjalani kehidupan dengan aturan-aturan Islam, dengan nilai-nilai Islam, dengan adab-adab Islam, dengan akhlak-akhlak Islam, tutur katanya, tutur kata yang diajarkan oleh Islam, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Yang kita sering dengar istilah sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud kalau kemudian dalam keluarga itu tidak wujud keluarga yang Islami. Tidak ada keluarga yang tidak Islami lalu kemudian bahagia. Kalaupun bahagia itu adalah kebahagiaan semu, kesenangan semu, tidak ada. Tapi keluarga yang kemudian hidup dengan iman dan Islam, maka akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Kekal dalam kebahagiaannya, kekal di dunia dan di akhirat. Di akhirat kelak dia mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kumpulan masyarakat yang kemudian hidup diatur, ditata dengan Islam, di atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi masyarakat yang teratur, sungguh-sungguh teratur, masyarakat yang
sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena ada mungkin masyarakat diatur dengan tatanan-tatanan duniawi, mereka berakhlak, beradab dengan adab-adab duniawi, tapi tidak dilandasi dengan iman. Mungkin kelihatan teratur di dunia, mungkin kelihatan bahagia di dunia, maju mungkin negaranya, maju kelihatannya mungkin masyarakatnya, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau dia tidak ada iman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat iman landasan kita agar kemudian kita setiap perbuatan kita, setiap amal kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak mendapatkan surga. Islam sebagai aturan dalam hidup kita, tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Islam, tidak ada adab yang lebih mulia, adab yang lebih tinggi daripada adab Islam, tidak ada. Kalau orang Islam lalu kemudian mundur, orang Islam lalu kemudian tidak baik, itu orangnya. Tetapi Islamnya, kalau dia betul-betul melaksanakan Islam, maka semua kebaikan ada di dalam Islam. Semua kebaikan itu ada di dalam Islam. Ya. Sehingga tidak perlu kita mencari kebaikan-kebaikan di luar daripada Islam. Kalau ada yang melihat, itu kelihatannya di sana ada kebaikan. Kalau memang itu kebaikan, pasti ada diajarkan di dalam Islam. Kalau justru kelihatannya di luar Islam itu dilihat orang sepertinya baik, ada yang mengatakan itu kebaikan, tapi justru oleh Islam dianggap keburukan, maka itu berarti keburukan, bukan kebaikan hakikatnya. Hanya kita saja yang belum tahu keburukan di baliknya, begitu. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, bersungguh kita cara mensyukuri nikmat iman Islam ini dengan cara belajar bagaimana menjalani hidup dengan tata iman, dengan tata Islam, berakhlak, beradab dengan tata akhlak, tata adab iman dan Islam, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih mengambil faidah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram di Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni satu bagian dari kitab Bulughul Maram yang memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hadis kali ini yang akan kita bahas adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, statusnya muttafaqun alaih, artinya hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang nama kunyahnya adalah Abu Ayyub, atau lebih kemudian dikenal dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sedikit kita ulas biografi singkat beliau. Nama aslinya adalah Khalid. Abu Ayyub adalah nama kunyahnya. Nama aslinya adalah Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Malik ibn Najjar Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ansar, sahabat yang asli merupakan penduduk Madinah. Al-Khazraji, beliau berasal dari suku Khazraj. Ada dua suku besar yang ada di Madinah, suku Arab besar di Madinah. Di Madinah itu ada orang Arab, ada orang Yahudi tinggal di Madinah itu. Suku besar Arab di Madinah itu ada dua, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini, atau yang nama aslinya adalah Khalid bin Zaid tadi, adalah sahabat Ansar dari suku Khazraj, ya. Dulu suku Aus dan suku Khazraj ini sering sekali, bahkan bertikai, sering sekali berperang. Datang Islam, dipersaudarakan mereka, disatukan mereka dalam ikatan iman dan Islam. Abu Ayyub Al-Ansari ini masuk Islam sebelum masa hijrahnya Nabi SAW. Orang-orang Madinah itu masuk Islam ketika mereka berangkat haji, musim haji,
mereka datang ke Mekah, itu digunakan kesempatan itu oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada para hujjaj, para orang-orang yang datang haji ini. Orang-orang musyrik dulu sudah haji, tapi hajinya bercampur dengan kesyirikan. Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dicampur dengan bermacam kesyirikan. Ketika pengunjung banyak itulah Nabi SAW berkesempatan untuk menyampaikan risalah, diantaranya kepada penduduk Madinah. Sehingga kemudian terjadi ya, kesepakatan mereka berbaiat masuk Islam dan berbaiat setia kepada Nabi SAW. Mereka ini ya orang-orang Madinah, kaum Ansor ini, Aus dan Khazraj ini sering dengar tentang Nabi terakhir ini dari orang-orang Yahudi. Sering dengar mereka dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sering bilang, suatu saat nanti mereka ini, orang Yahudi ini kan selalu merasa dirinya superior. Orang Yahudi ini rasis. Orang Yahudi ini rasis, merasa rasnya paling baik, paling hebat. Mereka merasa diri mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan nanti kami akan berkuasa menguasai dunia, akan lebih hebat lagi kalau datang sudah utusan terakhir, nabi terakhir. Mereka menyangka nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Sering mereka sebutkan ciri-cirinya, begini ciri-cirinya nanti, begini ciri-cirinya. Orang Ansor, orang Arab yang tinggal di Madinah, Aus dan Khazraj ini sering dengar, oh ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Ternyata pas mereka haji, Nabi SAW menyampaikan risalah, didengarkan kok ajarannya seperti yang diceritakan orang Yahudi, ciri-cirinya seperti yang disebutkan orang Yahudi. Akhirnya mereka, wah ini persis yang disebutkan orang Yahudi dalam kitab suci mereka. Berarti betul orang Yahudi ini. Tidak mungkin ini kebetulan. Ini memang betul, bukan kebetulan. Kalau gitu kita sambut aja seruan untuk masuk Islam. Kita ikut Nabi ini sebelum keduluan Yahudi. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian berbaiat kepada Nabi SAW. Setelah Nabi SAW mengikat janji, mengikat baiat, kemudian disebut sebagai baiat Aqobah pertama. Kemudian di musim haji berikutnya datang lagi orang-orang Ansor yang tadi sudah dibawa kabarnya tentang Nabi terakhir itu. Lebih banyak lagi yang masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi SAW. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk orang yang ikut masuk Islam, ya, ikut baiat Aqobah yang kedua. Abu Ayyub Al-Ansari ini. Bahkan baiat Aqobah yang kedua ini klausul baiatnya itu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, karena di dalam klausulnya itu ada butir bahwa mereka akan berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi membela anak dan istrinya. Ya, baiat, sehingga ada yang mengatakan baiat yang kedua ini disebut juga sebagai baiat mati, karena mereka siap mati demi Rasulullah SAW. Setelah ada baiat Aqobah yang kedua inilah, lalu kemudian tidak lama kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, karena ada jaminan keamanan bahwa orang-orang Ansor ini akan membela Rasulullah SAW. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari termasuk salah satu di dalamnya. Ada 70 orang yang ikut di dalam baiat Aqobah yang kedua ini. Abu Ayyub salah satunya. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah membangun masjid. Nabi SAW membiarkan kendaraannya berhenti di mana, disitulah akan dibangun masjid. Tapi bangun masjid itu butuh waktu. Sebelum masjid itu jadi, yang mana nanti menjadi pusat kegiatan umat Islam, dan Nabi pun akan tinggal di masjid itu, ada rumah Nabi nanti nempel dengan masjid itu. Sebelum itu jadi, Nabi SAW sementara tinggal di rumah salah seorang sahabat Ansor, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal Nabi SAW sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya tingkat 2 rupanya, berlantai 2, sehingga Nabi SAW dipersilahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, silahkan ya Rasulullah tinggal di lantai atas. Tapi apa kata Rasulullah? Saya lebih baik tinggal di bawah aja. Kenapa? Supaya gampang terima tamu. Rasulullah mengatakan pasti akan banyak orang sering datang ke sini. Kalau di atas repot.
Ya baiklah. Padahal sebelumnya Abu Ayyub Al-Ansari sudah mindah-mindahkan barang dari lantai atas, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di bawah nggak jadi. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah itu, malam pertama Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya nggak bisa tidur. Kenapa? Waduh, gimana ceritanya? Masa kita tidur di bawah kita ada orang yang sangat mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa tidur mereka, semalaman nggak tidur. Besok paginya ngomong kepada Rasul, coba Anda tinggal di atas saja, kami semalam nggak bisa tidur. Bagaimana mungkin kami ada di atas sementara engkau berada di bawah kami? Dibujuk terus sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mau tinggal di lantai atas rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal orang yang sangat dermawan juga. Demikian dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya. Pernah suatu ketika Abu Bakar dalam keadaan lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak cari makanan atau mencari jamuan itu datangnya ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari karena dia menjadi tetangga masjid, ya, tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari ini juga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah membangun masjid yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menetapkan tempat masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Abu Ayyub dipersaudarakan dengan salah satu dai andalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah berhijrah. Seorang dai yang luar biasa, anak muda yang tampan, pandai beretorika, dan seorang yang luar biasa. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu wafat ketika masa pemerintahan Muawiyah, Khalifah Muawiyah. Dan kuburannya sekarang itu ada di, kalau sekarang masuk wilayah Turki. Kenapa bisa kuburan Abu Ayyub Al-Ansari ada di wilayah Turki? Jadi dulu Muawiyah pernah menyiapkan sebuah pasukan, menyuruh anaknya Yazid bin Muawiyah untuk memimpin pasukan itu untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Karena para sahabat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benteng Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan nanti yang menaklukkan benteng itu adalah sebaik-baik pemimpin, dipimpin oleh sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Mendengar itu pasti para sahabat berlomba-lomba ingin menjadi bagian daripada itu, sehingga Muawiyah mengirim pasukan. Nah, di dalam pasukan itu ada Abu Ayyub Al-Ansari, sudah sepuh, ya. Nah, ketika upaya peperangan itu, kaum muslimin belum bisa mencapai benteng Konstantinopel itu. Abu Ayyub Al-Ansari diserang sakit, ya, dan Abu Ayyub Al-Ansari kemudian merasa, wah, ini kayaknya sakit ini sudah akan mengantarkan kepada kematian. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari berpesan kepada para sahabat, kuburkan saya nanti di tempat terdekat di mana kalian bisa mencapai benteng Konstantinopel yang terdekatnya. Karena waktu itu belum bisa ditaklukkan, masih usaha. Akhirnya apa? Ya, dibawa dengan kuda sejauh mana, kan benteng itu dijaga oleh tentara-tentara itu, ya. Kalau terlalu dekat dipanah oleh pasukannya penjaga benteng Konstantinopel itu, sehingga posisi paling dekat itu yang kemudian akhirnya bisa dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari itu, ya. Yang kalau sekarang tuh ada masjid yang menjadi menjadi lokasi makam itu, dibangun masjid oleh ketika setelah benteng Konstantinopel itu ditaklukkan, ada masjid, nama masjidnya kemudian Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Konon ada yang menceritakan bahwa dulu itu orang Nasrani, mereka tahu di situ ada kuburan, ya. Ini kuburan orang dekatnya Nabi, orang mulia. Orang Nasrani itu suka ziarah ke situ. Mereka minta ke situ, minta ngalap berkah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, karena ini orang mulia. Abu Ayyub Al-Ansari ini makamnya luar biasa, karena mereka menganggap Abu Ayyub ini orang yang mulia, orang Nasrani itu melakukannya. Itu sedikit biografi daripada Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid ini, yang kemudian meriwayatkan hadis yang akan menjadi pembahasan kita pada
malam hari ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini kata Abu Ayyub Al-Ansari, ini isi hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal artinya haram. Ya. Kalau tidak halal artinya haram. Haram hukumnya apa? Ayyahjura akhahu fawqa thalath layalin. Haram hukumnya bagi seorang muslim ayyahjura, memboikot. Ya, ayyahjura ini seakar kata dengan kata hijrah. Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan, menjauhi. Ayyahjura akhahu fawqa thalath layalin. Seorang muslim tidak boleh menjauhi saudaranya, memboikot saudaranya, tidak mengajak bicara kepada saudaranya lebih daripada 3 malam. Kalau 3 malam maksudnya ya siangnya dihitung juga, begitu ya. Lebih daripada 3 malam haram hukumnya di dalam hadis ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu tapi mereka tidak saling tegur sapa, mereka saling buang muka. Yang satu berpaling, yang satu juga berpaling, tidak saling tegur sapa. Nah, itu bentuk hajar, bentuk boikot seorang muslim dengan saudara muslimnya. Ketika dia ketemu, melengos dia, ya. Sengaja si fulan mau masuk masjid lewat pintu sebelah sini, dia lewat pintu sebelah sana. Jangan sampai ketemu, diintipnya dari jauh. Kalau dia udah keluar, baru dia keluar juga. Nah, seperti itu, menghindari untuk tidak bertemu. Padahal bisa bertemu. Ya, kalau sholat dilihatnya di soft mana dia sholat, ujung sana dia ambil ujung sana, ya. Nah, apalagi kalau sholatnya berjarak, wah, orang lain jarak semeter, dia 4 meter sendiri jauh, tidak mau dekat-dekat dengan kawannya nih, lagi musuhan. Tapi kalau kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, haram hukumnya memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 malam. Berarti kalau kurang dari 3 malam boleh hukum. Loh, kok seperti membolehkan permusuhan? Nah, ini justru hikmah menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang sempurna. Salah satu karakteristik agama Islam itu insaniyah, manusiawi. Kadangkala kita ini bisa jadi ada perseteruan di antara kita, ada perselisihan antara kita, entah macam-macam masalahnya. Ada yang selisih paham, ya, satu persoalan bisa persoalan dunia atau bahkan persoalan agama, lagi diskusi agama nggak cocok, nggak sepakat, nggak setuju, akhirnya berseteru. Ya. Ada yang sampai kemudian bersih tegang, ada yang kemudian bahkan sampai bicara kasar, kan gitu. Bicara kasar tentu ada bab lain, ada larangan yang kita sudah bahas di antaranya di hadis-hadis yang sebelumnya. Tapi ketika orang ini berselisih, ya, ketika orang berselisih paham, itu kan setelah berselisih tidak bisa langsung orang itu langsung tiba-tiba baikan. Emangnya anak kecil yang kayak gitu tuh anak kecil, Pak. Kalau anak kecil biasanya habis mantu, berantem, guling-guling, bahkan gebu-gebukan. Habis itu nangis, pulang ke rumah masing-masing, mungkin tidur setelah itu 10 menit, keluar rumah udah lupa dia sama masalahnya tadi, tahu-tahu main lagi, ya kan? Ntar berantem lagi, pulang lagi, main lagi, begitu ya. Kalau orang dewasa kan nggak bisa begitu, Pak. Ya. Orang dewasa nggak bisa begitu. Nah, ini agama Islam itu memberikan toleransi. Manusiawi kalau orang itu begitu habis ribut itu
butuh, ya bahasa kita mungkin menenangkan diri. Gak dilihat dulu orang yang, saya kalau melihat dia kesel. Kenapa? Saya tuh dibantahnya terus, gak suka sama dia. Diberi waktu maksimal 3 hari untuk merenungi diri, ya, untuk kemudian mengevaluasi diri kita juga, ya. Jadi keselnya, rasa jengkel itu rasa yang manusiawi, dan itu diberi ruang oleh agama, ya. Ini menunjukkan agama ini agama yang manusiawi. Nggak langsung, oh nggak boleh sama sekali, bukan. Ya, kamu lagi, orang itu bisa jengkel sama kawannya, bisa marah sama kawannya, ya silahkan, itu rasa itu boleh kemudian dirasakan dulu, diredam, tapi tidak boleh lebih dari tiga hari, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini memang agama yang sempurna. Tadi salah satu karakteristiknya, sifat agama ini adalah insaniyah, manusiawi, ya. Agama Islam ini agama yang manusiawi, agama yang paham betul manusia. Bagaimana tidak paham betul? Karena agama ini turun dari penciptanya manusia, sehingga tidak mungkin salah di dalam menetapkan suatu aturan tata pergaulan, termasuk bagaimana bukan hanya aturan silaturahim misalnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan Islam kemudian memberikan tuntunan bagaimana kalau bapak ini lagi ngambek, kalau orang ini lagi ngambek, kan gitu ya. Jadi ini ngambek tuh Pak boleh, tapi ada fikihnya, ya. Tadi fikihnya tidak boleh lebih dari 3 malam. Jadi manusiawi orang ngambek itu tidak boleh dilarang. Dalam Islam sesuatu yang memang perlu untuk disalurkan oleh manusia, salurkan. Makanya di dalam Islam nggak ada orang kalau supaya dekat dengan Allah dilarang menikah, nggak ada. Orang menikah itu kan manusiawi, kan begitu ya. Ada sebagian agama yang kemudian kalau mau dekat dengan Tuhannya tidak menikah, itu kan tidak manusiawi, kan gitu ya. Nah, termasuk bahkan urusan melampiaskan atau apa namanya, bukan mengumbar ya, tetapi kemudian emosi yang ada di dalam hatinya itu diberikan kesempatan untuk kemudian diredam dengan cukup, dengan sangat baik. Karena bisa jadi kalau kemudian tidak diberi ruang, orang tuh nggak boleh, haram hukumnya. Misalnya habis ribut terus nggak tegur-teguran sama sekali, nggak boleh, tidak ada waktu untuk tidak tegur-teguran. Nah, setelah itu harus tetap salaman, harus tetap teguran. Karena bisa jadi ini dua-duanya emosi lagi memuncak, begitu ketemu lagi langsung berantem lagi, masalah jadi tambah besar, kan gitu ya. Gitu ketemu lagi langsung. Tapi waktu 3 hari ini waktu yang diharapkan orang kemudian mampu meredam emosinya, ya, mampu meredam emosinya. Tapi tidak boleh kemudian berlarut-larut. Perselisihan, permusuhan itu dibiarkan, tidak boleh. Sebab apa? Sebab seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu diikat dengan ikatan iman. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Suratul Hujurat ayat yang ke-10. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Mukmin satu dengan yang lain itu bersaudara. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh itu satu sakit, maka yang lain pun akan merasakannya, ya. Mukmin itu bersaudara. Maka yang namanya saudara dituntut untuk berupaya senantiasa berdamai, ya. Namanya saudara, mungkin saja ada perselisihan, tetapi perselisihan tidak boleh dibiarkan menjadi permusuhan. Kakak adik kita di rumah mungkin biasa berantem, berkelahi, kan gitu. Tapi tidak boleh berlarut-larut, dibiarkan sampai bermusuh-musuhan karena saudara. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bisa jadi berselisih, bisa, tetapi tidak boleh diterus-teruskan menjadi permusuhan. Maka harus diupayakan berdamai, ya. Bahkan orang lain ketika ada tahu
saudaranya berselisih, saudaranya bermusuh-musuhan, harus diupayakan agar kemudian saudaranya itu berdamai. Maka di dalam suratul Hujurat tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah kamu senantiasa mendamaikan antar saudaramu. Kalau lihat saudaranya berselisih, itu jangan malah dikompor-kompori, Pak. Ya. Jangan malah diprovokasi, cerita temannya, wah, aku nggak suka sama si fulan itu. Kenapa? Dia pokoknya kalau ngomong tuh selalu aja beda sama saya, maunya beda terus misalnya. Dia selalu begini-begini. Wah, kita terus malah nambah-nambahin. Memang bukan kamu aja, aku juga digitukannya. Akhirnya bikinlah partai barisan sakit hati, kan gitu. Ya. Akhirnya ribut gara-gara bermacam hal. Masalah sepele jadi besar, ada kubu-kubuan misalnya. Kaum muslimin kemudian akhirnya berkubu gara-gara beda pilihan politik, pilihan lurah, satu milih nomor 1, satunya milih nomor 2. Ributnya berantem sampai yang lurahnya berhenti jadi lurah, berantemnya nggak selesai-selesai. Ya. Ributnya nggak selesai-selesai. Harus diupayakan untuk didamaikan. Faslihu baina akhwaikum. Upayakan untuk mendamaikannya. Bahkan ketika mendamaikan seorang muslim dengan muslim yang lain ketika berseteru, salah satu dusta yang diperbolehkan adalah dusta orang yang mendamaikan orang lain yang sedang berseteru. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Tidak ada dusta terhadap orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih. Caranya bagaimana? Dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya atau melebih-lebihkan kebaikannya. Misalnya 2 orang berseteru, 2 orang musuh-musuhan. Dia ngomong, aku nggak suka sama si fulan. Si fulan tuh begini. Lalu kemudian kita menceritakan kebaikannya kepada orang yang lagi berseteru. Wah, masa sih begitu? Setahu saya kemarin itu si fulan nggak begitu. Dia malah baik, dia malah memuji-muji kamu loh. Ya. Dia malah katanya kagum karena kamu ini katanya orang soleh. Begitu ya, sehingga masa sih benar orang ini memuji saya, masa sih orang ini katanya menganggap saya soleh dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya orang yang berseteru ini berdamai. Boleh melebih-lebihkan cerita kebaikan itu. Tujuannya supaya orang yang tadinya marahan ini tadi, orang yang tadinya marah tadi ini reda marahnya, yang tadinya berselisih kemudian akhirnya berdamai kembali. Nah, itu boleh. Salah satu dusta yang diperbolehkan, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ya. Nah, ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ikatan persaudaraan. Sampai yang tadinya haram, ya dusta itu kan tadinya asalnya adalah haram. Tapi dalam perkara mendamaikan orang yang berseteru menjadi diperbolehkan. Artinya mendamaikan orang itu jauh lebih besar kewajibannya, sehingga sampai bisa menjadikan sesuatu yang haram itu jadi boleh tadinya. Ya. Saking besarnya kewajiban mendamaikan orang. Jadi mendamaikan orang yang berseteru itu pahalanya besar sekali. Sebaliknya mengadu domba itu dosanya juga sangat besar. Orang yang suka mengadu domba, memprovokasi. Nah, jadi kalau lihat orang berseteru, ya, lihat orang menghibah kawannya, jangan terus ikut nambah-nambih. Oh memang betul, oh memang begini, memang begitu. Kita upayakan untuk kemudian berbicara kebaikannya, sehingga akhirnya kemudian muncullah perdamaian. Tidak boleh ada antar mukmin itu kemudian berpecah belah dengan sebab apapun, apalagi sebab politik, apalagi sebab perkara-perkara yang seharusnya tidak boleh berpecah belah. Umat Islam itu memang boleh berbeda, beda pendapat tuh boleh, yang tidak boleh itu berpecah belah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa
Ya boleh-boleh saja karena berbeda kemudian kita berpecah, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, sehingga akhirnya kemudian berpecah belah, semakin lemah kaum muslimin. Maka ini sesuatu yang sungguh-sungguh sangat disayangkan. Ya. Boleh berbeda pendapat kaum muslimin, khususnya dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan dalam agama kita berbeda pendapat, yakni dalam perkara-perkara yang sifatnya furu' dalam agama. Dalam perkara-perkara fikih yang bersifat ijtihadi itu boleh berbeda, tapi tetap tidak boleh berpecah belah. Hanya gara-gara beda gerakan sholat, terus nggak mau sholat bareng dengan saudaranya itu. Ya. Memaksa orang lain mengikut caranya dia sholat misalnya. Padahal itu perkara yang bagian perkara yang ada khilaf di dalamnya, ada ikhtilaf para ulama di dalamnya. Tak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kalau orang lain punya pendapat, perkara kita menyampaikan boleh. Setahu saya begini sholat yang benar. Kalau dia bilang, kalau saya nggak begitu, kita nggak usah maksa, nggak usah kita paksa. Ini ada cerita nyata ini, seorang anak muda lah ya, mungkin semangat dia belajar agama. Suatu ketika dia sholat subuh di masjid di kampungnya. Sholat subuh biasa, kalau sholat subuh di kampungnya itu jamaahnya selalu 11. Maksudnya begini, imam sama makmum gitu ya. Begitu dia datang, ternyata sudah ada itu yang biasa jadi imam. Nah, si anak muda ini rupanya sudah belajar kalau sholat jamaah itu kalau cuma berdua, maka jamaahnya di sebelah kanan imamnya, bukan di belakangnya. Begitu mau sholat, jadi sebelah kanan, nempel kakinya. Yang jadi imam mungkin dia punya pendapat berbeda, wallahu alam, dia langsung kaget, loh, kamu kan makmum, harusnya ke belakang. Tapi begini Pak, sunnahnya begini. Wah, begini kata si anak muda ini. Ya. Ya kamu bolehlah di sini, tapi nggak boleh nempel seperti ini sejajar, harus mundur sedikit, katanya gitu. Tapi yang saya pelajari, jadi mau sholat subuh ini debat dulu Pak, debat fikih dulu. Tapi yang saya pelajari begini, sunnahnya emang begini. Terus, ya, kamu nggak mau di belakang, maunya nempel sejajar seperti ini. Dia bilang, iya Pak, karena memang begitulah ajaran Islam, begitulah sunnahnya. Ya sudah, kalau kamu nggak mau di belakang, mending aku sholat di rumah. Pulang Pak akhirnya Pak, nggak jadi sholat jamaah. Ini ada yang misalnya soal merapikan shaf, ada yang suka rapat nempel, ada juga yang nggak suka. Mungkin pemahaman fikihnya memang dia tidak nempel, mungkin ada yang kekeh ya, sunnahnya harus nempel, rapat itu harus betul-betul nempel, nggak usah maksa. Ya, orang nempel ditempeli. Kalau orangnya nggak mau, nggak usah dikejar sampai diinjak kakinya misalnya begitu. Ini nggak tahu sunnah sini, nggak usah. Kalau dia mau nempel, oh berarti ya alhamdulillah sama pemahamannya mungkin tentang bagaimana merapikan shaf, merapatkan shaf. Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak usah dipaksa. Sudah nempel. Kalau saya pribadi, kalau jamaah datang, kita jamaah baru datang masuk ke shaf, ya kita rapat, kita tempelkan. Tapi kalau yang ditempeli menghindar, nggak usah dikejar, udah biarin aja, berarti dia memang nggak mau, nggak suka ditempeli. Apakah karena memang dia punya pemahaman yang berbeda di dalam perkara merapatkan shaf ini, atau memang karena dia nggak suka kalau ditempel-tempeli orang, gitu kan? Apa ini nempel-nempel gitu ya? Ya. Sampai orang akhirnya ada orang yang ditempeli, ya share dia, tempeli, sampai akhirnya dia rapat kakinya itu seperti orang baris berbaris itu sholatnya, gara-gara menjauhi orang yang mau menempelin, kan kasihan juga. Ya, apalagi ini memang perkara ada khilafiyah di kalangan para ulama, ada yang kemudian di kalangan kaum muslimin itu ada perbedaan juga, ada yang memang ya sunnahnya rapat, ya namanya rapat ya menempel. Tapi ada juga yang kemudian beranggapan tidak harus menempel, nggak perlu dipaksakan, sah tetap sholatnya itu, kan gitu ya, sah tetap sholatnya itu.
Nah, perkara nanti kemudian kita ngaji bersama, ada diskusi bersama, ayo diskusi dengan sehat, tapi jangan sampai kemudian berpecah belah gara-gara perkara yang boleh berbeda dalam Islam. Ya. Kalau perkara yang sifatnya furu'iyah, perkara yang sifatnya ijtihadiyah tadi itu, maka boleh kita berbeda, bahkan wajib kita untuk saling toleransi kita. Tidak boleh nganggap oh, ini sesat nih, nggak mau rapat nih, nggak ngerti sunnah nih, nggak mau rapat nih mesti ahli bid'ah. Nggak boleh kita langsung stempel seperti itu. Itu kalau dalam perkara furu'iyah. Tapi kalau dalam perkara usul, dalam perkara pokok dalam agama, nah baru kita tidak ada toleransi. Ada saya Islam tapi nabinya habis Nabi Muhammad ada lagi nabi yang lain. Nah ini soal usul, nggak boleh kita bertoleransi. Ada nabi selain Nabi Muhammad menganggap seperti itu. Dia beranggapan bahwa sahabat itu ada yang masuk neraka, Abu Bakar, Umar masuk neraka, misalnya seperti akidahnya orang-orang Syiah. Ini nggak ada toleransi, nggak boleh kita bertoleransi dengan mereka. Oh nggak apa-apa, ini perbedaan madhab saja. Itu bukan perbedaan madhab, ini perbedaan pokok, perbedaan akidah yang harus kita kemudian tegas bersikap. Tapi kalau dalam perkara yang sifatnya furu'iyah, nah, jangan sampai kemudian kita berpecah belah. Apalagi kemudian tidak saling tegur sapa. Tadi itu dihajar tadi itu ya. Nah ini ya. Bukankah seorang muslim itu tanda imannya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang, tidak sempurna seseorang itu sampai kemudian dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Kita kalau salah inginnya kan tidak langsung disalah-salahkan, inginnya kita dimaklumi dulu baru dinasehati, kan gitu. Kita kalau salah kan begitu. Mengapa kita ngelihat orang salah langsung kemudian memvonis? Ya, dimaklumi dia belum tahu, kita nasihati, kan gitu. Ya. Begitu kita bersikap sebagaimana ingin kita orang lain itu bersikap seperti itu juga kepada kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, baiknya ukhuwah, baiknya rasa persaudaraan kita kepada sesama mukmin itu berbanding lurus dengan keimanan kita. Tanda baiknya keimanan kita adalah kalau kita sangat mencintai sesama mukmin. Namanya orang cinta itu kalau ada orang salah, ingin dia benar, bukan dihina-hina. Wah ini dasar memang nggak ngerti agama. Akhirnya dibiarkan terus dalam kesalahan. Akhirnya dia menjauhi kita. Akhirnya terus tidak paham yang benar. Tidak paham agama yang benar, takut kepada kebenaran gara-gara cara kita menyampaikan kebenaran itu yang tidak baik. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Ini makna yang terkandung di dalamnya adalah semakin baik keimanan seseorang, semakin baik pula ukhuwah dia dengan sesama mukmin. Semakin cinta dia dengan sesama mukmin itu menandakan baiknya keimanan seseorang, ya. Bagaimana caranya kalau orang hendak mengakhiri perseteruan tadi? Cara mengakhirinya adalah kalau kemudian seseorang bertemu tadi sudah 3 hari, sudah 3 malam, bagaimana cara mengakhirinya? Cukup dengan mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, dan yang lebih baik di antara keduanya adalah mereka yang mendahului mengucapkan salam. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa untuk mengakhiri hajar tadi, saling hajar, saling boikot sesama muslim tadi dengan mengucapkan salam. Di hari pertama boleh beda-beda pintu masih keluarnya, nggak mengucapkan salam. Hari kedua ya masih boleh tadi, masih ada toleransi. Tapi hari ketiga langsung harus segera datangi yang berseteru dengan kita tadi itu, lalu kemudian mengucapkan salam untuk mengakhiri boikot itu. Tidak boleh lebih daripada 3 malam. Ada pengecualian, ada kebolehan orang menghajar seseorang lebih dari 3 hari, ya, jika itu dalam perkara penyimpangan agama. Kalau ada orang melakukan penyimpangan agama, ya,
dinasehati susah sekali, maka boleh menghukum dia dengan cara memboikot, itu boleh. Ya. Menghukum dia dengan cara memboikot sebagai hukuman, agar kemudian nanti dia jadinya sadar. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut di dalam sebuah peperangan. Ya. Dia tidak ikut di dalam sebuah peperangan, sehingga kemudian tanpa ada uzur syar'i, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang, lalu kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dia termasuk orang yang tidak ikut berperang padahal tidak punya uzur syar'i. Ya, ini 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi. Ini 3 orang ini tidak ikut dalam peperangan itu, sehingga kemudian akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan para sahabat tidak boleh mengajak 3 orang ini berbicara, diboikot sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 orang ini nggak ikut perang, sehingga kemudian diboikot. Sahabat nggak boleh. Kalau dia datang ke masjid, ya, dia mengucapkan salam nggak boleh dijawab, dihukum. Ada itu. Bahkan itu bukan 4-5 hari, seminggu 2 minggu. Di hari yang ke-40 dia harus pisah ranjang dengan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, sampai dia mengatakan, apakah harus menceraikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus diceraikan. Dan Nabi menyampaikannya lewat utusan. Hari ke-40 dia pisah ranjang, tidak boleh ngumpulin istrinya. Tapi sampai di hari yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala turunkan surah At-Taubah ayat 117 sampai 119 sebagai akhir masa pemboikotan, di mana kemudian taubat dari orang ini diterima. Karena memang dia betul-betul bertaubat. Wah, udah kayak kiamat. Ya, udah kayak kiamat. Sampai 50 hari diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Tapi ini ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus jelas kesalahannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan dasar asumsi kita. Misal orang, ya, kita punya kawan, kita punya anak, punya keluarga, punya saudara misalnya, tidak mau melaksanakan sholat, itu jelas kesalahannya, kan gitu. Tidak ada yang berselisih paham. Ya, istri nggak mau sholat, anak nggak mau sholat, boleh diboikot, tidak ditegur, lebih dari 3 hari boleh, sampai dia sholat. Ya, untuk menghukum dia. Ya, itu syarat yang pertama, harus jelas kesalahannya. Tidak boleh atas kesalahan menurut kita, ya tadi, perbedaan pendapat kita anggap kesalahan. Orang nggak mau rapat softnya, kita anggap, oh ini bid'ah, berarti dia harus kita boikot, nggak boleh kita ajak ngomong. Nah, nggak bisa. Kalau salam nggak usah dijawab. Nah, ini bukan kesalahan yang pasti yang kemudian dibolehkan untuk hajar. Kemudian yang syarat yang kedua, hajarnya itu membawa manfaat. Kalau kita menghajar dia, memboikot dia, itu memberikan manfaat, baik bagi yang menghajar atau bagi mahjur yang kemudian dihajar atau diboikot ini. Maksudnya apa? Kalau dia diboikot, dia akhirnya menyadari kesalahannya. Jangan sampai punya anak, misalnya bapak anaknya nggak sholat, terus bapak boikot, nggak ditegur, malah senang dia. Alhamdulillah bapakku nggak ngomel lagi, alhamdulillah bapakku nggak marah-marah lagi. Akhirnya dia semakin larut di dalam kesalahannya. Nah, ini tentu tidak boleh. Lebih baik tidak diboikot. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Misalnya kalau dihajar justru malah akhirnya mendatangkan fitnah macam-macam, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, permusuhan yang berlarut-larut, maka ini juga tidak diperkenankan. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menghajar lebih daripada 3 hari dalam perkara agama, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku tadi itu. Ya, tapi selebihnya tidak boleh kita, kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh kita menghajar saudara kita, memboikot saudara kita lebih daripada 3 hari. Bahkan ada ancaman
Dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tundalah ampunan dari Allah untuk dua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Setiap hari Senin dan Kamis itu diangkat amal-amal soleh, diampuni segala dosa-dosa, kecuali mereka yang bermusuhan dengan saudaranya, ya. Apalagi sampai lama. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memboikot saudara muslimnya 1 tahun lamanya atau bahkan lebih, maka sama dosanya dengan membunuh orang itu, ya. Hukumnya sama dengan membunuh. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 golongan orang yang salat tetapi salatnya tidak terangkat di atas kepalanya meskipun hanya sejengkal. Maksudnya apa? Salatnya nggak nyampe, salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah 2 orang saudara yang saling bermusuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita salat tapi kita bermusuhan dengan saudara muslim kita tanpa alasan yang dibenarkan tadi itu, ya. Salat kita kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah, kita berlarut-larut dalam permusuhan kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim, karena hakikatnya mukmin muslim satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Demikian jemaah yang dirahmati Allah yang dapat saya uraikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah, bantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah.